Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali saya akan mengumumkan mengenai jadwal ibadah kita. Dan yang pertama adalah tetap mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian tetap semangat mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Dan yang kedua adalah menyampaikan kembali gereja memfasilitasi ibadah online dengan link yang disediakan dan mengharapkan jemaat untuk boleh memperhatikan ibadah online tersebut dan bahkan mengikuti ibadah itu dari awal sampai akhir dengan semangat, dengan persiapan hati. Untuk kebaktian umum mulai tanggal 19 April tahun 2020 sampai pemberitahuan kembali yang lebih lanjut. Nah, ibadah online ini akan ditayangkan sesuai dengan jadwal kebaktian seperti biasa. Kebaktian umum yang pertama dimulai jam 6.30, kebaktian kedua jam 9 pagi, dan yang kebaktian umum yang ketiga dimulai jam 4 sore. Demikian pemberitahuan mengenai jadwal ibadah ini. Selamat beribadah dan juga ucapkan selamat Paskah. Saya mewakili seluruh hamba Tuhan dan majelis. Kiranya Tuhan memberkati kita di tengah-tengah situasi kondisi ini tetap berpengharapan, dan pengharapan Paskah membawa kita untuk terus berpengharapan menghadapi badai virus corona ini. Tuhan memberkati. Shalom jemaat GKT dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kalau kita kembali bisa berjumpa walaupun melalui online untuk beribadah bersama-sama. Baik kami yang ada di gereja maupun juga Bapak Ibu serta adik-adik yang berada di rumah. Mari dengan hati yang penuh sukacita karena hari ini adalah hari Paskah di mana kita bersama-sama memperingati kebangkitan Kristus, kemampuan kuasa Kristus mengalahkan maut. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Kami undang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita baca bersama-sama secara bertanggapan untuk votum dan salam. Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Dengan tetap berdiri, mari dengan hati yang penuh sukacita kita memuji Allah kita, Yesus Kristus yang telah bangkit di antara orang mati. Kristus Yesus bangkitlah. Kristus Yesus bangkitlah. Haleluya. Semua makhluk soraklah. Haleluya. Angkat
yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Allah kita yang maha kuasa itu telah menunjukkan kemahakuasaannya secara transcendence. Tetapi kita juga mengenal Dia sebagai Allah yang dekat dengan diri kita. Dia mau menjamah setiap hati kita. Dan pada waktu Tuhan menjamah hati kita, Dia mengubah hidup kita. Mengubah hati kita yang keras menjadi lembut. Mengubah hidup kita yang dulunya kotor dengan dosa. Disucikan, dibersihkan. Sehingga kita memiliki hati yang kembali bersih. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Dia Jamah, Dia Jamah. Hidup kosong tiada harap, tertindih beban berat, dan tangan Yesus menjamahku, dan angkat dari lumpur dosa. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamahku jadi baru. Mari dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, kita datang kepadanya, kembali memohon kasih-Nya, kembali memohon untuk penyertaan dan pertolongan-Nya. Apalagi di saat-saat seperti ini yang kita mungkin mengalami kekosongan, kejenuhan karena tinggal di rumah begitu lama tanpa aktivitas yang bervariasi. Bahkan juga seolah-olah kita tidak punya satu kepastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Mari kita bersama-sama memohon jamahan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, di saat mungkin hidup kita hancur, hati kita hancur, bahkan juga hati kita penuh dengan kecemasan, melihat hal-hal yang terjadi di sekeliling kita maupun yang kita dengar dari media-media elektronik maupun media-media online lainnya. Mari kita berdiam diri sejenak. Bapa, kepada siapa lagi kami harus mengadu, kami harus mencurahkan isi hati kami ya Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sekarang kami bisa andalkan, kami bisa harapkan ya Tuhan. Bahkan kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri. Kami tidak bisa mengandalkan orang lain, kami mungkin juga tidak begitu bisa berharap kepada pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini. Karena semuanya tidak berdaya ketika menghadapi serangan dari COVID-19.
Hanya Engkau saja Tuhan. Kami yakin, seyakin-yakinnya kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah membuktikan kuasa-Mu dengan kebangkitan anak-Mu dari kubur, mengalahkan maut. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengaku, kami menyerah, kami give up Tuhan, terhadap segala sesuatu yang terjadi saat ini. Dan kami sadar ya Tuhan, kami tidak berdaya apapun. Kami mengaku kelemahan kami di hadapan-Mu, dan kami merindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Jamalah kami sekali lagi, seperti Engkau sudah menjamah kami ketika saat kami mengenal akan kasih pengampunan-Mu, kasih keselamatan-Mu, dan yang telah mengubah hidup kami, menghapuskan dosa kami. Dan kami merindukan jamahan yang sama dari tangan yang sama untuk menguatkan kami menghadapi situasi belakangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sejak ku jumpa penebus, dosaku pun sudah terhapus. Mari kita puji kasih-Nya yang begitu besar yang Dia sudah berikan pada kita. Sejak ku jumpa penebus, dosaku pun dihapus. Lalu ku puji Dia selamanya, sampai pada akhir hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamahku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamahku jadi baru. Amin. Dia jamah kita sehingga kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami undang jemaat untuk berdiri dan kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru. Kita bacakan berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu saat ada di rumah boleh menyimaknya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Terpujilah Tuhan, karena Kristus telah memperdamaikan kita
dengan Allah. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama memperbarui hidup kita dengan firman-Nya dari Kolose 3 ayat 1 sampai 3 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terima kasih Bapak Ibu adik-adik semua, boleh duduk kembali. Memang rasanya agak janggal dalam suasana yang seharusnya kita bersemangat karena Kristus telah bangkit. Tetapi situasi di sekeliling kita justru banyak membuat kita takut, gentar, dan cemas. Mungkin kita bisa saja merasa takut, gentar, dan cemas, tapi jangan berlebihan Bapak Ibu semua. Karena kita memiliki Allah yang telah hidup. Dan banyak di antara bapak-bapak gereja kita, orang-orang Kristen terdahulu dari kita, yang telah melihat dan mengalami langsung kuasa Allah. Salah satunya adalah seorang penulis dari lagu him yang akan kita nyanyikan, Nyamanlah Jiwaku, yang dalam hidupnya mengalami berbagai macam kesedihan, bahkan dia pun harus kehilangan keempat putrinya dalam waktu yang sama sekaligus. Tetapi dalam keadaannya yang hancur seperti itu, Tuhan telah menunjukkan kasih setianya dan memberikan kekuatan kepada Bapak penulis lagu ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini dan malah kita bisa mencoba memahami dan mengalami kuasa Allah, kasih Allah bagi kita semua. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Jikalau kebimbanganku telah lenyap, hatiku penuh sentosa, walaupun sengsara nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, walaupun setan selalu menggoda, ku tinggal tetap dan teguh, segera Tuhanku ulurkan tangannya, memegang, memeluk diriku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, lekas ya Tuhan harimu
Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Bapak Ibu semua dan adik-adik sekalian, saya yakin jika kita benar-benar berharap hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk berkata, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Karena kita memiliki pengharapan yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Mari saya undang Bapak Ibu dan adik-adik semua, walaupun di rumah, kita bersama-sama berdiri. Dengan suara yang lantang, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang kekal, sungguh kami dikuatkan ketika kami bersama-sama merenungkan tentang kebangkitan anak-Mu yang tunggal, yang telah membuktikan kemahakuasaan-Mu dan kemahakuasaannya, terutama berkuasa atas maut, karena maut telah dipatahkan. Kami bersuka cita karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan kepada-Mu-lah kami percaya dan kami berharap. Saat ini ya Tuhan, dengan penuh pengharapan kami pun menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami khususnya berdoa bagi adik-adik sekolah yang saat ini terus berjuang untuk melakukan studi mereka di rumah masing-masing dengan menggunakan teknologi internet. Kami sadari ya Tuhan bahwa ini tidaklah mudah, tetapi Tuhan, kiranya Engkau juga menolong adik-adik ini di dalam proses mereka belajar, supaya mereka pun tetap belajar dengan baik. Kami berdoa bagi guru-guru yang mengajar melalui online, walaupun mungkin tidak semaksimal kalau itu dilakukan dengan cara-cara konvensional. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya proses belajar mengajar ini pun tetap boleh berjalan seefektif mungkin, sehingga adik-adik kami tidak berhenti belajar. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk kebutuhan-kebutuhan dana yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun juga untuk perusahaan-perusahaan maupun untuk keluarga-keluarga di mana penghasilan atau pendapatan mereka sudah berkurang banyak akibat bisnis-bisnis yang tidak berjalan dengan lancar. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong baik pemerintah maupun juga perusahaan maupun keluarga-keluarga untuk dengan bijaksana mengatur keuangan mereka, melakukan penghematan-penghematan sehingga income yang telah mereka dapatkan boleh cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan juga untuk perusahaan-perusahaan untuk boleh membiayai biaya-biaya perusahaan, termasuk pemerintah yang tentunya sangat membutuhkan dana yang banyak untuk melakukan pemberantasan dari pandemi ini, maupun juga untuk menolong rakyat kami yang membutuhkan bantuan-bantuan finansial. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kebutuhan-kebutuhan ini dengan kuasa-Mu pula Engkau cukupi ya Tuhan. Dan terakhir kami berdoa bagi diri kami sendiri sebagai anak-anak-Mu, kiranya pun kami boleh tetap setia di dalam kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun dengan segala keterbatasan kami terus mau beribadah, kami mau untuk mempelajari, membaca dan merenungkan firman-Mu. Bahkan kami pun tidak terbatasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik.
ketika kami memperhatikan sesama kami yang membutuhkan, ketika kami membantu mereka yang berkebutuhan, kiranya itu pun boleh menjadi bentuk pelayanan kami. Ketika kami mendoakan saudara-saudara seiman kami maupun berdoa bagi yang lain, itu juga merupakan pelayanan kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk setia melayani Engkau, setia juga mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Walaupun dalam keterbatasan kami pun masih tetap bisa melayani. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Engkau tolong kami untuk kami boleh terbuka hati kami dan juga pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu dan menjadi berkat bagi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dalam Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik boleh duduk kembali dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Andri Lee. Kepada penginjil Andri kami persilakan. Shalom bagi kita sekalian dan damai sejahtera Allah boleh menyertai kita sampai kita boleh melewati masa-masa yang sulit pada saat ini. 各位弟兄姐妹们平安，愿神的平安帮助我们度过这一次的难题。 Sebelum kita belajar firman Tuhan yang menjadi pengharapan Paskah kita pada hari ini, kita minta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita memahami kebenaran yang sejati itu. 在我们还没有思考关于复活的盼望，我们祷告求神帮助。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di tengah-tengah segala situasi yang tidak terkendali oleh kuasa manusia. Kami boleh datang bersama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh menaikkan doa-doa kami dan tiba saatnya kami ingin belajar firman-Mu ya Tuhan. 天父上帝，我们感谢你，在这不稳定的情况当中，我们仍然可以一同来敬拜你，来聆听神你的话语。 Berbicaralah kepada kami agar kami memahami kebenaran yang sejati itu. 求你向我们说话，让我们可以明白你的真理。 Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk memahami isi hati-Mu. 求圣灵引导我们明白你的心意。 Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Kita akan merenungkan satu tema di tengah masa Paskah yang kita boleh rayakan bersama, yaitu pengharapan Paskah. 今天在庆祝复活节的期间，我们来思想一个题目，就是复活节的盼望。 Pada saat ini kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang tidak mudah, 这时候我们面对一个不容易的情况， di mana kepanikan, ketakutan, dan bahkan keputusasaan menghantui kita semua. 这时候个人都有恐慌，还有惧怕、失望笼罩着我们。 Oleh karena persebaran virus corona yang terus tidak terkontrol sampai saat ini. 因为这个冠状病毒的疫情继续不断的蔓延， Dan sampai pada saat ini kita tidak mampu untuk menghadapi persebaran yang begitu cepat ini. 直到今天我们没有能力来面对这样快的蔓延。 Oleh karena persebaran ini menghasilkan dampak-dampak. 因着这个病毒带来了一切的影响， Mungkin sebagian dari kita menghadapi pekerjaan yang semakin sulit, bisnis yang semakin sulit, bahkan kita sekalian mengalami krisis-krisis ekonomi. 并且我们遭遇了经济不稳定的状况。 Bahkan mungkin kita sekalian ataupun sanak saudara kita sakit oleh karena virus ini. 可能我们的家人或者亲戚朋友也正在蔓延这个病毒， Dan tidak sedikit orang yang di luar sana harus kehilangan nyawa ataupun dia harus kehilangan orang yang mereka kasihi. 并且有些人失去他们亲爱的亲人， Bahkan juga tidak sedikit orang harus terpisah dari orang yang mereka kasihi oleh karena harus ada jarak di antara kita semua. 并且他们要远离他们所爱的人。 Di tengah situasi ini, 在这样的情形当中， sebuah pertanyaan bagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian dan saya. 对我们产生了一个问题： Apakah masih
ada harapan? 是否仍然还有盼望？ Apakah masih ada harapan di tengah situasi yang sulit, yang tidak terkendali saat ini? 在这样的情况当中，我们是否还有盼望？ Paskah bukan berbicara hanya kepada sebuah tradisi seremonial yang dijalankan tiap tahun oleh umat Kristiani. 复活节不是单单说每年信徒礼仪上的庆祝， Paskah adalah sebuah kebenaran tentang kebangkitan Kristus yang ditradisikan dari para rasul sampai gereja saat ini. 复活乃是一个真理，是从使徒直到今天的一个传统的纪念。 Dan perlu kita ketahui, pengharapan Paskah juga bukan berbicara mengenai kondisi yang terlepas dari segala kesusahan dan penderitaan hidup. 盼望这个复活节的盼望也并不是说我们脱离一切的苦难和痛苦， Melainkan di tengah segala situasi yang sulit, tantangan penderitaan ini kita bisa melihat kebangkitan Kristus sebagai dasar untuk kita terus percaya dan kita dapat melalui ini semua dengan penuh kemenangan. 乃是借着这个复活成为我们信仰的根基，给我们有力量来经过一切的难题。 Saya ajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah maupun juga adik-adik sekalian, untuk kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat ke-12, yang mana melalui firman Tuhan ini kita akan belajar pengharapan Paskah. 我们一同来学习在路加福音24章第1到12节。 Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia untuk kita sekalian dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan adik-adik sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. 我用英文读。 Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 ini. 读经到此，就是路加福音24章1到12节。 Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Lukas 24 ini tidak hanya menyajikan sebuah klimaks dari peristiwa kebangkitan Kristus. 在路加福音24章1到12节，不是单单讲到复活的高潮， Namun juga memaparkan rekapitulasi misi penyelamatan Kristus, yang mana Kristus yang menderita, Kristus yang mati, dan Kristus yang bangkit itu. 乃是向我们说明一个救恩的概括，就是说耶稣受苦、受死、复活。 Sehingga melalui Lukas 24 ayat yang pertama hingga ayat ke-12 ini kita akan melihat pengharapan Paskah yang diberikan oleh perspektif Lukas tentang kebangkitan Kristus.
所以从路加福音24章呢，我们看见作者给我们看见复活的盼望。 Yang pertama kita akan melihat yaitu Kristus bangkit adalah sebuah fakta kebenaran. 第一点，我们要看就是基督的复活是一个事实，一个真理的事实。 Bapak Ibu bisa baca ayat pertama hingga sampai ayat kelima, di situ menjelaskan satu poin yang sangat penting bahwa pengharapan Paskah ketika berbicara kebangkitan Kristus adalah fakta kebenaran bagi kita sekalian. 所以从第1到第5节那里讲到一个复活的事实， Yang mana dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat ketiga menjelaskan Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Mereka datang pagi-pagi benar untuk merempahi tubuh Yesus namun menemukan kubur yang kosong. 这里莫大拉的玛利亚、约亚拿，并雅各的母亲玛利亚，他们清晨用香料来膏耶稣的身体。 Ini sesuatu yang unik di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. 这是在第1到第3节所记载的。 Sekalipun di dalam teks kita bisa melihat kata ganti orang ketiga jamak dipakai di sana. 在这里有第3者的替换， Dan mereka yang ditunjukkan itu ada dijelaskan di dalam ayat yang ke-10. 他们这些妇女就是在第10节向我们说明， Ketiga wanita. 就是3个女人。 Kenapa harus 3? 为什么要3个？ Di sini Lukas sedang menjelaskan sesuatu dengan sebuah detail kisah yang menarik tentang kebangkitan Yesus. 这里路加详细的报告耶稣的复活。 Dan di dalam ayat 1 sampai yang ketiga yang berbicara tentang 3 wanita ini, Lukas ingin mengatakan bahwa bukan satu orang yang melihat kebangkitan Kristus. 这3位妇女表明看见耶稣复活，不是单单一个人，乃是3个妇女， Bukan berhenti di sana. 不单单停止在这里。 Ayat 4 hingga ayat 5 juga penulis Injil Lukas menggambarkan sang pemberita tentang kebangkitan Yesus. Juga dijelaskan tentang 2 malaikat jamak lagi. 在第4、第5节也有讲到2个人，也是妇女们。 Kalau Bapak Ibu baca Matius 28 ayat 2 itu cuma menjelaskan ketika memberitahukan tentang kebangkitan Yesus hanya seorang malaikat kata yang dipakai. 在马太福音28章那里告诉我们，有一个天使在那里说。 Di dalam Markus 16 ayat ke-5 juga digambarkan satu orang menggunakan seorang anak muda. 在马可福音也说一个年轻人， Baik Matius maupun Markus menggambarkan pribadi tunggal yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. 不论马可或者马太，就是讲到有独一的一个人在那里宣告耶稣的复活。 Dan ketika di dalam teks yang kita baca, 从我们所读的经文里面， kita menemukan bahwa penulis Injil Lukas menggambarkan 2 malaikat menyampaikan kebangkitan Kristus. 这里说明有2位天使宣告耶稣的复活。 Apa maksudnya ini semua? 这是什么意思呢？ Di sini Lukas sedang menegaskan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, bahwa Kristus bangkit itu disaksikan oleh banyak orang. 这里路加是要声明说，耶稣的复活被多人所见证， Maupun juga diberitakan lebih daripada 1 malaikat. 是超过一位天使的宣告。 Di sini dengan cermat Lukas ingin mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta kebenaran, bukan sebuah subjektivisme. 在这里告诉我们，基督的复活是一个真实的事实， Dan ini menjadi pengharapan bagi kita 这是成为我们的盼望。 bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit. 基督真实的复活了， Ketika dia sungguh-sungguh bangkit, bahwa ada kuasa darinya untuk mengalahkan segala sesuatu, bahkan maut sekalipun yang menjadi momok terbesar dari hidup manusia. 他已经复活了，表明他能够战胜死亡，是我们所最惧怕的。 Yang kedua, kita bisa melihat perspektif dari pengharapan tentang Paskah yang terambil di dalam ayat 6 hingga ayat yang ke-9. 从第6到第9节，我们看复活的盼望。 Yang mana ayat 6 sampai 9 ini menjelaskan kebangkitan Kristus menggenapi nubuat tentang dirinya.
在这里说，耶稣的复活是成就了先知的预言。 Kalau kita lihat mulai dari ayat 6, di situ kedua malaikat mengingatkan kembali kepada para wanita pada saat itu. 在这里，两位天使提醒这个妇人， Dan ayat 8 menegaskan mereka mengingat kembali apa yang telah diberitakan kepada mereka. 第8节说，他们想起耶稣的话来。 Kedua malaikat itu menjelaskan makna dari kubur yang kosong adalah penggenapan dari apa yang telah Yesus sampaikan. Dan itu 3 kali diungkapkan di dalam Injil Lukas. Lukas 9 ayat 22, Lukas 9 ayat 43 hingga ayat 45. Dengan Lukas 18 ayat 31 hingga ayat ke-33. 这空的坟墓，就是说成就了耶稣曾经预言说他要复活的事情，在其他的路加福音当中已经记载。 Kenapa poin yang kedua ini menjadi pengharapan bagi kita di tengah masa Paskah ini? 为什么这第二件事情成为我们今天的盼望呢？ Poin kedua ini menegaskan bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah sebuah kebenaran dan pasti akan terjadi. 这里告诉我们，耶稣所说的是一个真理，他所说的真理一定成就。 Dan dia telah menggenapi itu semua di dalam dirinya. 他在他的身上已经为我们成就了一切， Ini menjadi sukacita bagi kita sekalian. 这成为我们今天的喜乐。 Bahwa ketika Kristus berkata dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. 所以他说，他要与我们同在，直到世界的末了。 Dan itu sebuah jaminan bahwa dia tidak main-main ketika dia berjanji untuk menyertai kita sekalian. 这是告诉我们，他真实的应许我们，与我们同在。 Saya tahu di dalam masa ini, Bapak Ibu, masa yang sangat sulit bagi saya maupun Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. 我知道现今的这个时刻，对你我都是一个难题， Tapi percayalah satu hal, 但是我们要相信一件事情， bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang janjinya adalah sebuah kebenaran yang pasti akan digenapkan di dalam dirinya. 耶稣的应许必定成就在他的身上。 Yang ketiga, Bapak Ibu, 第三点， ayat 10 hingga ayat ke-12. 第4到12节， Di sini Lukas sedang menyorotkan sesuatu yang khusus juga. 在这里有一个特殊的。 Ayat 10 dimulai dengan penjelasan siapa mereka yang ada pada ayat yang pertama, yaitu para perempuan itu sendiri. 这第4节讲明第1节当中的妇女们。 Bapak Ibu di sini ingin menyingkapkan suatu kebenaran bahwa Tuhan pertama kali memberitakan tentang kebangkitan dirinya kepada para wanita. 耶稣首次的复活向妇女们显明。 Kalau Bapak Ibu tahu di dalam tradisi Yahudi maupun budaya pada waktu itu, para wanita dianggap orang kelas 2 di bawah pria. 如果在犹太人的传统当中，妇女是低等的， Tapi di tengah kerendahan dari kacamata manusia, 但是在人眼光看来是次等的。 Tuhan memberitakan kabar Paskah itu kepada mereka di dalam perspektif Injil Lukas. 神把这个复活的信息首次向他们显明。 Dan kalau kita lihat ayat 11, bagaimana ketiga wanita itu ditolak oleh para rasul, Bapak Ibu. 我们看在11节，妇女们也被使徒们所拒绝。 Namun ayat 12 di situ digambarkan bagaimana Petrus datang ke kubur itu dan dia tercengang melihat apa yang dia saksikan tentang kubur yang kosong itu. 讲到彼得到坟墓里看见空的坟墓，他感觉到稀奇。 Dari poin yang ketiga ini pengharapan Paskah berbicara tentang Kristus telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah di antara kehidupan manusia. 在这里讲到，神已经拆毁了人与人之间的那一道墙。 Baik gender, baik status ekonomi, baik siapa kita, status usia kita maupun apapun itu telah diruntuhkan tembok-tembok itu dengan Kristus memberitakan kabar kebangkitan kepada orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang dianggap sepele, orang-orang yang disampingkan pada waktu itu. 神把这个信息报告给次等的人，讲明拆断了社会上一切的阶级的这个阶层上的隔膜。
Marilah di tengah momen Paskah ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 让我们在这复活的季节里， kita dapat mempelajari prinsip-prinsip yang penting tentang pengharapan Paskah itu. 我们可以学习一些盼望的原则。 Marilah kita menengadah hati kita pada karya kebangkitan Kristus sebagai pengharapan kita sekalian dalam masa Paskah ini. 让我们建立在我们的盼望在耶稣复活的身上。 Kebangkitan Kristus memproklamasikan kemenangan atas kematian. 基督的复活宣告了他的得胜，得胜死亡。 Hal ini memberikan sukacita dan kepastian bagi setiap orang yang percaya dan tinggal di dalam Dia. 这给我们一些喜乐，让我们住在它里面的有盼望。 Bahwa mereka akan melewati kesulitan, penderitaan, dan kematian bersama dengan Kristus yang telah menang itu. 他们要遗嘱经过一些的苦难、逼迫，并且得胜死亡。 Dan kebangkitan Kristus itu juga berbicara tentang menyatukan jurang pemisah yang ada di antara kita. 神的复活也使我们当中没有牵连。 Kebangkitan Kristus juga menegaskan bagaimana Allah telah mengerjakan keselamatan bagi umat pilihannya. Dan Ia senantiasa memelihara umatnya dalam kondisi apapun. 神的复活也讲明了神看顾他的选民，在任何的情况之下， Seperti seorang perajut yang sedang mengerjakan sesuatu yang indah. 好像那些织布的人，他在哪里正在做一个美妙的手工。 Saya tahu di tengah situasi yang sulit ini, 我知道在这困难的期间， kita banyak dibutakan oleh masalah yang kita hadapi. 我们面对了各种不同的困境， Bahkan masalah itu terus menindas hidup kita, menekan hidup kita. Dan kita dibutakan untuk melihat yang ada di belakang kita. 这些难题压力使我们没有看见在这些困难的背后， Yang di belakang kita adalah Tuhan yang telah mengalahkan penderitaan. Dan Tuhan yang telah mengalahkan kematian itu. 这一切的背后就是那得胜的君王、得胜死亡的主。 Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 我在这里邀请大家， Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 你要坚固你的刚强，你的心， Bangun dan bangkitlah. 你再次兴起， Kerjakanlah apa yang Tuhan ingin kita kerjakan saat ini. 做出合乎神心意的事。 Jangan biarkan segala situasi ini menekan kita untuk tidak dapat berkarya bagi kemuliaan Allah. 不让一切的压力拦阻我们来为主工作。 Tuhan memberkati kita sekalian. 上帝祝福每一个自己。 Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan kebangkitan dan kemenangan Kristus. 我们一同来庆祝耶稣的复活， Dan percayalah kita akan menang juga. 相信我们一定得胜。 Melewati setiap hal yang sulit ini. 要经过一切的苦难， Pandanglah kepada Yesus. 我们仰望耶稣。 Amin. 阿门。 Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， materaikan firman-Mu di dalam hidup kami. 把你的话语铭刻在我们心里。 Jemaat-Mu di tengah kesulitan ini. 你的显明在一切困境当中， Banyak ketakutan, kekhawatiran yang menghantui mereka. 有一切的恐慌、惧怕笼罩着。 Kami memohon rahmat dan kasih-Mu ya Tuhan. 我们求神你的恩典慈爱， Kuatkan dan teguhkanlah jemaat-Mu dan kami sekalian. 坚固我们的信心， Agar kami boleh berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. 让我们能够荣耀你的名， Terpujilah Engkau ya Tuhan. 让你的名得着称颂。 Demi Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu semua kita bersama-sama meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yang telah menguatkan pengharapan kita, dan marilah kita menaruh harapan kita hanya di dalam Yesus,
Dan kesempatan juga diberikan kepada kita untuk mengungkapkan dukungan kita kepada gereja kita melalui persembahan. Dan persembahan Bapak Ibu bisa salurkan dengan transfer pada rekening BCA yang telah Bapak Ibu lihat pada layar kaca, dengan rekening BCA atas nama GKT Hosana. Silakan boleh dilihat dan boleh dicatat, dan Bapak Ibu bisa kemudian melakukan transfer untuk mendukung pelayanan yang kita lakukan bersama-sama melalui GKT Hosana. Dan marilah kita bersama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Yesus Sahabat Sejati. Yesus sahabat sejati, tanggung segala bebanku. Janganlah bersedih hati, beritahu padanya, damaiku sering hilanglah, hati selalu mengeluh. Itu karena tidak pernah dibawa dalam doa. Kalau ada pencobaan dan kesusahan datang, janganlah putus harapan, mintalah pada Tuhan. Adakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti hal muridnya, pada Dia berseru. Kalau kita menghadapi peperangan dan bahaya, Yesus Tuhan yang menghantar, bersandarlah padanya. Kalau teman tinggalkanmu, haraplah pada Tuhan. Dia perisai dan penghibur, Dia tentu lindungi. Sebuah lagu yang boleh menghibur kita dan memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kita bahwa hanya di dalam Yesuslah kita bisa bersandar dan berharap. Mari kita bersama-sama berdiri, kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, hati kami begitu dihibur dan dikuatkan ya Tuhan. Walaupun kami sadar bahwa permasalahan yang kami hadapi di sekeliling kami tidak akan berpindah tempat atau menghilang begitu saja. Tapi kami yakin bahwa Engkau ada dan selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bapa, ajarkan kami untuk senantiasa bersandar, berharap pada Engkau ya Tuhan. Dan ajarkan kami untuk senantiasa juga membina hubungan pribadi dengan Engkau, dengan doa-doa kami, dengan kami membaca dan merenungkan firman-Mu setiap hari. Ini kiranya boleh semakin menguatkan kami untuk beriman dan percaya hanya padamu ya Tuhan. Bapa, kami juga telah memberikan persembahan kami yang kami persembahkan secara online, tapi ini masih berprinsip yang sama. Kami mendukung pelayanan
bahkan juga melalui persembahan uang-uang kami Tuhan. Kiranya pelayanan-pelayanan boleh terus dilakukan dan jemaat-Mu boleh bertumbuh dan juga gereja-Mu boleh terus bertumbuh. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu semua dan adik-adik sekalian, kita tutup ibadah kita dengan nyanyian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepada Allah Tritunggal dan kita akan menerima berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai. Tuhan memberkati. Amin. Silakan duduk.